Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari kitab Al-Usulul Thalathah, 3 prinsip agama, ditulis Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah merahmatinya, dan dijelaskan oleh Syekh Ibnu Baz, semoga Allah merahmatinya. Qala al-muallif rahimahullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, penulis, semoga Allah merahmatinya, berkata, I'lam arsyadakallahu li ta'atih. Ketahuilah, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepadamu untuk taat kepadanya. Annal hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya Hanifiyah, agama Ibrahim, adalah engkau beribadah kepada Allah semata dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Wa bidzalika amara Allahu jami'an nas wa khalaqahum laha. Untuk itulah Allah memerintahkan semua manusia, dan karenanya lah Allah menciptakan mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di surat Adz-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Wa ma'ana ya'budun yuwahhiduni. Makna ya'budun adalah yuwahhiduni, mentauhidkanku. Wa a'zamu ma amara Allahu bihi at-tauhid. Perkara yang paling agung yang Allah perintahkan adalah tauhid. Wa huwa ifradullahi bil ibadah. Tauhid adalah mengesahkan Allah di dalam peribadahan, atau hanya beribadah kepada Allah. Wa a'zamu ma amara Allah wa a'zamu ma naha anhu syirk wa huwa da'watu ghairihi ma'ah. Perkara yang Allah larang yang paling besar adalah kesyirikan, dan kesyirikan adalah berdoa kepada selain Allah, selain berdoa kepada Allah. Wad-dalilu qawluhu ta'ala. Dalilnya firman Allah Ta'ala, surat An-Nisa ayat 31. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan beribadahlah kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun.
Syarhu Samahati Syekh Ibn Baz rahimahullah. Penjelasan Samahatu Syekh Ibn Baz, semoga Allah merahmatinya. Qala rahimahullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah merahmatinya, berkata, I'lam arsyadakallahu li ta'atih. Ketahuilah, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepadamu supaya taat kepadanya. I'lam arsyadakallahu li ta'atih. Arsyadaka, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepadamu. Petunjuk artinya adalah istiqamah di atas jalan ketaatan. I'lam arsyadakallahu li ta'atih. Ketahuilah, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepadamu untuk taat kepadanya. Taat adalah menyesuaikan dengan keinginan Allah. Menyesuaikan dengan keinginan Allah dengan cara melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Qala rahimahullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah merahmatinya, berkata, I'lam arsyadakallahu li ta'atih. Ketahuilah, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepadamu untuk taat kepadanya. Jama'a rahimahullahu baina at-ta'limi wad-du'a. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah merahmati beliau, mengumpulkan mengajari dengan mendoakan. Mengajari terdapat pada perkataan beliau, i'lam, ketahuilah, dan mendoakan terdapat pada perkataan beliau, arsyadakallahu li ta'atih. Annal hanifiyyata millata Ibrahim. Sesungguhnya Hanifiyah, millah Ibrahim. Millah artinya adalah cara beragama. Ketahuilah, cara beragama Ibrahim yang dia berjalan di atasnya. Wahia an ta'budallaha mukhlishan lahuddin. Hanifiyah adalah engkau beribadah hanya kepada Allah semata. Engkau beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Wahia allati qala Allahu fiha li nabiyyih. Hanifiyah adalah yang Allah berfirman tentangnya kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surat An-Nahl ayat 123. Thumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami mewahyukan kepadamu supaya kamu mengikuti cara beragama Ibrahim yang hanif. فالحنيفية هي الملة التي
fiha al-ikhlasu lillahi wa muwalatuh wa tarkul isyraki bihi subhanah. Maka Hanifiyah artinya adalah cara beragama yang di dalamnya terdapat keikhlasan untuk Allah dan kecintaan kepadanya serta tidak menyekutukannya subhanah. Hanifiyah artinya adalah cara beragama yang meninggalkan kesyirikan dan dibangun di atas keikhlasan hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Wal hanifu huwa alladhi aqbala 'ala Allah wa a'rada 'amma siwah wa akhlasa lahu al-ibadah. Hanif adalah orang yang menghadap Allah, berpaling dari selainnya dan mengikhlaskan ibadah hanya untuknya. Ka Ibrahim wa atba'ihi wa hakadha al-anbiya'i wa atba'ihim. Seperti Ibrahim dan para pengikutnya serta para nabi dan para pengikut mereka. Qal Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah merahmatinya, berkata, wa bidzalika amara Allahu jami'an nasi wa khalaqahum laha. Karena itulah Allah memerintahkan semua manusia dan karenanya lah Allah menciptakan mereka. Fa'amarahum bit-tauhid wal-ikhlasi wa khalaqahum liya'buduh. Maka Allah memerintahkan semua manusia untuk mengerjakan tauhid dan keikhlasan serta menciptakan mereka untuk beribadah kepadanya. Wa amarahum bi an ya'buduhu wahdahu fi salatihim wa shaumihim wa du'aihim wa khawfihim wa rajaihim wa dhabhihim wa nadhrihim wa ghairi dhalika min anwa'il ibadati kulluhu lillah. Allah memerintahkan semua manusia untuk beribadah kepada Allah semata di dalam salat mereka, puasa mereka, doa mereka, takut mereka, harap mereka, menyembelih mereka, nazar mereka, dan di dalam macam-macam ibadah selain itu semuanya untuk Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di surat Al-Isra ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Rabbmu menetapkan supaya kalian tidak beribadah kecuali kepadanya. Wa qala, dan Allah berfirman di surat Al-Fatihah ayat 5, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Wa qala subhanah, Allah subhanah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 2, fa'budillaha mukhlishan lahuddin,
fa'budillaha mukhlishan lahuddin, maka beribadahlah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Wa qala subhanahu, dan Allah subhanahu berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 21, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum, wahai manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian. Hadhihi al-ibadatu hiya allati khuliqa laha an-nas, khuliqa laha ath-thaqalan. Peribadahan ini adalah peribadahan yang manusia diciptakan karenanya. Jin dan manusia diciptakan untuknya. Wa hiya tauhidullah wa ta'atu awamirih wajtinabu nawahih. Ibadah ini adalah mentauhidkan Allah, taat kepada perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ibadah memiliki dua makna. Pertama, makna umum, kedua makna khusus. Ibadah bermakna umum adalah menghinakan diri kepada Allah dengan cinta dan pengagungan, dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya sesuai dengan syariat-syariatnya yang dibawa oleh para rasulnya. Ibadah bermakna khusus adalah sebuah nama yang mencakup semua yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik perkataan maupun perbuatan, baik yang lahir maupun yang batin. Wa hiya tauhidullah wa ta'atu awamirih wajtinabu nawahih. Ibadah adalah mentauhidkan Allah, mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Dhariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ya'ni yuwahhiduni fil ibadah, yaitu mentauhidkan aku di dalam beribadah. Wa yakhussuni biha, dan mengkhususkan ibadah hanya untukku. Bi fi'lil awamiri wa tarkin nawahi, dengan menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. Ila ghairi dzalika minal ayat, dan ayat-ayat selain itu yang memerintahkan untuk hanya beribadah kepada Allah, memerintahkan untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, wa a'zamu ma amara Allah bihi tauhid, dan perintah Allah atau perkara yang Allah perintahkan yang paling besar adalah tauhid, wa huwa ifradullahi bil ibadah, dan tauhid adalah mengesahkan Allah di dalam peribadahan, atau dengan makna lain hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Fataqsiduhu bil ibadati duna kulli man siwah,
maka kamu memaksudkan ibadah untuk Allah, bukan untuk semua selainnya. Fala ta'budu ma'ahu sanaman wala nabiyan wala malakan wala hajaran wala jinniyan wala ghaira dhalik. Maka kamu tidak beribadah selain beribadah kepada Allah, kepada berhala, kepada nabi, kepada malaikat, kepada bebatuan, kepada jin, dan kepada selain itu. Wa a'zamu ma naha anhu syirik. Perkara yang Allah larang yang paling besar adalah kesyirikan. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ah. Kesyirikan itu adalah berdoa kepada Allah dan kepada selain Allah. Berdoa kepada selain Allah, selain berdoa kepada Allah. Wa qad qala subhanahu, sungguh Allah subhanahu berfirman di surat Al-An'am ayat 88, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat kesyirikan, maka benar-benar apa yang mereka kerjakan terhapus dari mereka. Wa qala subhanahu, Allah subhanahu berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 65, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada para rasul sebelummu, jika kamu melakukan kesyirikan, pasti benar-benar amalanmu terhapus dan pasti benar-benar kamu termasuk orang-orang yang merugi. Wa fi sahihain, di dalam sahihain, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyu dhanbi a'zam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya dosa apa yang paling besar. Qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, engkau menjadikan saingan untuk Allah padahal Dia yang menciptakanmu. Qila thumma ay, dikatakan kemudian apalagi? Qal, beliau menjawab, wa an taqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'ak, engkau membunuh anakmu karena takut dia makan bersamamu. Qila thumma ayyun, dikatakan kemudian apalagi? Qala an tuzaniya halilata jarik, beliau menjawab, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Fabayyana sallallahu alaihi wasallam anna syirka a'zamu dhunubi wa ashadduha wa akhtaruha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa kesyirikan adalah dosa yang paling besar, paling berbahaya dan paling mengerikan. Wa fil haditsil akhar, di dalam hadis yang lain, yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, tidakkah kalian ingin aku kabarkan kepada kalian dosa yang paling besar? Qulna bala ya Rasulullah, kami menjawab tentu wahai Rasulullah. Qal al-isyraku billah, al-hadith muttafaqun alaih, beliau menjawab menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, al-hadith muttafaqun alaih. Kesyirikan adalah
perkara yang paling besar yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, karena hak yang paling besar adalah hak Allah. Maka apabila seseorang menyia-nyiakan hak Allah, maka dia sungguh menyia-nyiakan hak yang paling besar, yaitu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya, perkara yang paling agung, yang paling besar yang diperintahkan oleh Allah adalah tauhid. Karena tauhid adalah prinsip yang semua agama dibangun di atasnya, semua ajaran agama dibangun di atas tauhid. Oleh karena itu Nabi SAW memulai berdakwah kepada Allah dengan tauhid dan memerintahkan utusan-utusan beliau ketika berdakwah untuk memulai dengan tauhid. Fattauhidu huwa ifradullah bil ibadah. Maka tauhid adalah mengesahkan Allah di dalam peribadahan, hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tauhid termasuk mana ibadah, padahal ibadah lebih umum dari sekedar tauhid, lebih umum daripada sekedar tauhid. Dan ibadah itu ada dua macam. Pertama, ibadah kauniyah. Kedua, ibadah syar'iyah. Ibadah kauniyah adalah tunduk kepada perintah Allah Ta'ala yang kauni. Dan ibadah kauniyah mencakup semua makhluk, baik orang mukmin maupun orang kafir. Tidak ada seorang pun yang keluar dari ibadah kauniyah. Ibadah syar'iyah adalah tunduk kepada perintah Allah yang syar'i. Dan ibadah syar'iyah khusus untuk orang yang taat kepada Allah dan mengikuti apa yang dibawa oleh utusan para Allah, yang dibawa oleh para utusan Allah. Fattauhidu huwa ifradullah bil ibadah. Maka tauhid adalah mengesahkan Allah di dalam peribadahan. Wasyirku huwa da'watu ghairillahi ma'allah. Berdoa kepada selain Allah, selain berdoa kepada Allah. Tad'uuhu aw takhafuhu aw tarjuhu aw tadbahu lahu aw tandaru lahu aw ghaira dhalika min anwa'il ibadah. Kamu berdoa kepada selain Allah, takut kepadanya, berharap kepadanya, menyembelih untuknya, bernadar untuknya, dan selain itu dari macam-macam ibadah. Wa hadha huwa syirkul akbar. Ini adalah kesyirikan yang paling besar. Sawa'un kana al-mad'u nabiyan aw malakan aw jinniyan aw syajaran aw hajaran aw ghaira dhalik. Sama saja yang didoai nabi atau malaikat atau jin atau pohon atau batu atau selain itu. Syirik ada dua macam. Syirik ada dua macam. Pertama, syirik besar. Kedua, syirik kecil. Syirik besar adalah semua kesyirikan yang dinamai oleh syariat sebagai kesyirikan dan mengandung keluarnya seseorang dari agama. Syirik kecil adalah semua perkataan atau perbuatan yang dinamai oleh syariat sebagai kesyirikan, tetapi tidak mengeluarkan pelakunya dari agama. Hadza huwa syirkul akbar.
sawa'un kana al-mad'u nabiyan aw malakan aw jinniyan aw syajaran aw hajaran aw ghaira dhalik. Inilah kesyirikan besar, sama saja yang didoai nabi atau malaikat atau jin atau pohon atau batu atau selain itu. Walihada qala ta'ala, oleh karena inilah Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadahlah kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Fa syai'an nakiratun fi siyakin nahyi fata'ummu kulla syai', maka syai'an bentuk nakirah dalam bentuk larangan. Nakirah itu tidak ada alif lamnya, maka ia mencakup segala sesuatu. Wa qala subhanahu, Allah subhanahu berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan mereka tidak diperintahkan melainkan supaya beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Fa'a'zamu ma amarallahu bihi tauhid, maka perkara yang paling besar, paling agung yang diperintahkan Allah adalah tauhid. Wa huwa ifradullahi bil ibadah, tauhid adalah mengesahkan Allah di dalam peribadahan. Wa a'zamu ma naha anhu syirik, wa a'zamu ma naha Allahu anhu huwa syirku billahi azza wa jalla kama taqaddam. Dan perkara yang paling besar yang Allah larang adalah menyekutukan Allah azza wa jalla sebagaimana telah berlalu. Walihada akthara subhanahu wa ta'ala fil Qur'ani minal amri bit tauhidi wan nahyi 'anil syirik. Oleh karena perintah Allah yang paling besar adalah tauhid, larangan Allah yang paling besar adalah syirik. Ini Allah subhanahu wa ta'ala memperbanyak di dalam Al-Quran perintah untuk mengerjakan tauhid dan larangan dari mengerjakan kesyirikan. Tauhid sebagaimana diartikan oleh penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah di dalam peribadahan. Dan ia adalah tauhid yang para rasul diutus untuk menerapkannya, karena itulah yang tidak dikerjakan oleh kaum-kaum mereka. Dan ada pengertian tauhid yang lebih umum daripada pengertian yang disebutkan oleh penulis, yaitu tauhid artinya adalah mengesahkan Allah dengan hal-hal yang khusus untuknya. Macam-macam tauhid ada 3. Pertama tauhid rububiyah, kedua tauhid uluhiyah, ketiga tauhid al-asma' was sifat. Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam hal penciptaan, penguasaan dan pengaturan. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah di dalam peribadahan. Tauhid al-asma' was sifat adalah mengesahkan Allah dalam apa yang Allah namakan untuk dirinya dan apa yang Allah sifatkan untuk dirinya di dalam kitabnya atau melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dilakukan dengan menetapkan apa yang Allah tetapkan dan Rasulullah tetapkan, dan meniadakan apa yang Allah tiadakan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiadakan, tanpa tahrif, tanpa merubah, tanpa membatalkan, tanpa membagaimanakan, dan tanpa menyerupakan. Walihada akthara subhanahu wa ta'ala fil Qur'ani minal amri bit tauhidi wan nahyi 'anil syirik. Oleh karena perkara yang Allah perintahkan yang paling agung adalah tauhid, dan larangan Allah yang paling besar adalah kesyirikan, ini Allah memperbanyak di dalam Al-Quran perintah untuk mengerjakan tauhid
dan larangan dari mengerjakan kesyirikan. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.